Halo semuanya, kembali lagi di channel Kodanaku. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Ex Machina, yang dirilis tahun 2015. Di film ini menceritakan seorang pria jurusan IT, yang ditawarkan pekerjaan di sebuah tempat yang sangat dirahasiakan. Bagaimanakah kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke filmnya. Di awal film ini ada seorang mahasiswa yang sangat pintar dan berbakat dari jurusan IT, yang bernama Caleb. Nah, si Caleb ini mendapatkan sebuah kesempatan langka untuk tinggal serumah dengan seorang pemimpin dan peneliti di sebuah perusahaan IT yang bernama Perusahaan Bluebook yang dipimpin oleh seorang bernama Nathan. Dan berangkatlah si Caleb menggunakan helikopter ke perusahaan Bluebook. Jadi perusahaan itu berada di sebuah tempat yang sangat terpencil dan di tengah hutan. Singkat cerita si Caleb pun ketemu sama si orang ini yang bernama Nathan. Dan Nathan pun langsung mengajak Caleb untuk berkeliling dan memberitahu di mana kamar tidurnya. Dan si Caleb pun merasa agak aneh dan sedikit ketakutan karena kamarnya seperti penjara yang tertutup. Dan setelah itu Nathan mengasih sebuah kertas yang berisi perjanjian kalau si Caleb enggak boleh membocorkan apapun yang ia lakukan dan yang ia lihat di rumah ini. Karena si Caleb enggak punya pilihan, mau tidak mau Caleb pun setuju sama permintaannya si Nathan. Lanjut keesokan harinya Caleb langsung diajak sama Nathan untuk melihat penelitiannya. Jadi si Nathan ini lagi meneliti dan bikin sebuah robot manusia yang bisa beradaptasi dan mempelajari sekitarnya. Robot ini diberi nama Alpha. Karena robot ini belum sempurna makanya si Nathan ngajak si Caleb sebagai mahasiswa untuk memberi masukan dan saran. Caleb pun sendiri takjub, karena yang dilakukan Nathan ini sangat luar biasa sebab dia bisa bikin robot dan hampir mirip sama manusia normal pada umumnya. Malam harinya mulailah terjadi keanehan di kamera Caleb dan tiba-tiba listrik di kamarnya mati dan dia terkunci di dalam kamar itu. Namun beberapa detik dia bisa keluar. Dan si Caleb jalan menyusuri lorong di rumah ini. Dan sampailah dia melihat sebuah telepon. Niatnya dia mau menelpon teman-temannya. Namun ternyata di sudut ruangan itu udah ada si Nathan yang lagi mabok. Si Caleb pun kaget setengah mati. Dan di sini kita mulai dilihatin sifat aslinya Nathan. Yang ternyata dia ini doyan mabok. Besoknya lebih kaget lagi. Karena tiba-tiba aja ada wanita Jepang yang tiba-tiba masuk ke kamarnya Caleb. Nah ternyata wanita ini adalah pelayannya si Nathan. Caleb pun lanjut meneliti si Alpha bersama Nathan. Jadi si Caleb ini berusaha membangun sebuah hubungan sama si Alpha karena si Alpha setiap hari cuma ketemu si Nathan doang. Jadi Caleb pun ngobrol tuh sama Alpha. Ya cerita ngobrol seperti biasalah. Sampai tiba-tiba si Alpha mendadak jadi serius dan memperingatkan Caleb buat jangan percaya sama si Nathan. Pas makan malam si Nathan ini cerita kalau akhir-akhir ini sering banget terjadi mati listrik di rumahnya. Dan dia pun bertanya ke Caleb apa aja yang mereka omongin pas mati listrik tadi. Karena Nathan ini enggak bisa lihat dan enggak bisa denger apapun pas mati listrik tadi. Nah jadi yang bikin mati listrik tadi adalah si Alpha. Makanya di kamar si Caleb ini ngelihatin Alpha dari TV. Dengan wajah yang jatuh cinta. Keesokan harinya Caleb pun langsung ngajak si Alpha buat pacaran. Makanya Alpha pun mengerti. Dia pun membuka lemari pakaiannya dan menggunakan baju dan rambut supaya memberikan gambaran kepada Caleb agar kira-kira beginilah bentukannya dia kalau nanti pacaran dan jalan-jalan. Caleb pun menjadi tegang melihat Alpha membuka bajunya. Sebenarnya di sini Caleb mulai berdebatlah sama Nathan tentang daya tariknya Alpha, karena si Alpha ini jadi punya hasrat gitu sama manusia. Tapi dengan sedikit penjelasan Nathan Caleb pun mengerti dan melanjutkan penelitiannya lagi. Nah sama Alpha yang makin kesini Alpha ternyata mulai intim sama si Caleb dan makin menarik. Dan ternyata si pelayan Jepang ini ia juga robot. Yang selain menjadi pelayan dia ini juga dijadikan alat pemuas buat si Nathan.
Dari mandi bareng sampai nemenin dia mabok dan joget bareng. Hari-hari berikutnya makin ribet, si Alpha juga mengungkapkan perasaannya kepada Caleb. Dan Caleb pun campur aduk pikirannya karena sebuah robot punya hasrat dan dia menyatakan perasaannya sama Caleb. Makanya perasaan yang berkecamuk dalam hatinya Caleb membuat dia berani mengambil kartu aksesnya Nathan pas dia lagi mabok. Dan diambillah kartu aksesnya Nathan dan dia masuk ke kamarnya Nathan buat ngebuka rahasia apa sih yang sebenarnya diumpetin sama si Nathan. Di rumah ini karena si Caleb jago programming makanya dia mudah banget akses semua file-file penelitiannya Nathan. Dan betapa kagetnya Caleb, ternyata si Nathan ini memang membuat robot wanita yang dia bikin dalam berbagai versi. Berbagai bentuk dari Asia, Eropa, Amerika yang suka-suka dia. Terus ya dipakai dan diperlakukan sesukanya Nathan. Dan apa yang Caleb lihat barusan ini makin dan semakin ngebuat pikirannya jadi kotor. Akhirnya Caleb pun percaya dan berkolaborasilah sama si Alpha untuk melakukan sebuah rencana supaya menjebak si Nathan dan membuat si Alpha bisa kabur. Namun tidak semudah itu, karena si Nathan ini kan juga orang pintar dan cerdas. Makanya dia ini udah memasang sebuah kamera pengintai yang tidak terhubung listrik. Jadi dia tahu tuh apa yang si Caleb sama Alpha ini rencanain. Jadi sebenarnya Nathan itu membawa Caleb untuk ngetes si Alpha sebagai robot. Apakah udah manjur untuk mempengaruhi dan memperdaya manusia beneran. Dan ternyata manjur cuy. Dan tiba-tiba listrik pun padam sesuai rencananya Caleb dan Alpha. Secara ajaib Alpha pun keluar dari kandangnya dan tentu membuat si Nathan menjadi kaget. Si Alpha pun diam-diam juga berkolaborasi dengan si pelayan Jepang yang udah gedek sama si Nathan. Dan beginilah akhir dari si Nathan yang ditusuk dari belakang sama pelayan Jepang. Dan ditusuk dari depan sama si Alpha. Dan Alpha tanpa basa-basi langsung tuh dia ambil kartu akses si Nathan buat kabur. Terus diambil tuh kulit-kulit, supaya membuat dia menjadi kayak manusia cuy. Dan inilah bentukan akhirnya Alpha. Yang cantik dan rupawan, yang tanpa disadari selanjutnya, si Caleb dicuekin sama si Alpha, dan dikurung di dalam kamarnya Nathan. Dan Alpha pun langsung pergi, meninggalkan Caleb dan Nathan dan pelayan Jepang. Yang ternyata mereka semua dimanfaatkan oleh si Alpha. Dan akhirnya Alpha pun pergi ke alam bebas. Dan film pun selesai.